Happy Sunday, Homers, Home Church, anggota LCC dimanapun Anda berada. Saya kangen banget ketemu sama saudara, tetapi memang kondisi belum memungkinkan. Akan tetapi walaupun kita masih terus ketemu lewat YouTube, saya percaya Anda semua sehat dan bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Tidak terlepas juga pagi ini Anda semua ada dalam keadaan sehat, haleluya. Dan saya mau ajak kita sebelum kita hari ini dengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama puji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan pagi ini khususnya kita mau sama-sama sorakan haleluya, karena Dia yang bisa kita andalkan, amin. Panggil namanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Ini iman kita. Dengan imanku ku diselamatkan oleh darah Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Haleluya. Kami mau sorakan haleluya Tuhan, karena hanya Engkaulah yang hebat, hanya Engkaulah yang dahsyat. Dan dengan iman kami tahu kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Kau telah bangunkan kami dengan tidak kurang satu apapun. Kami yang sehat, ataupun kami yang mungkin walaupun dalam keadaan kelemahan tubuh, tapi kami masih bisa menjalani hidup kami. Kami percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan, dan untuk itu kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan hari ini bersama dengan saudara-saudara seiman, anggota Home Church dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya
hadirat-Mu memenuhi kami di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kendara basyandara laya basyikara batakara laya basye. Shanana madasyanere. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain selain Kau, Yesus. Ora basya karalaya bashi karabata karalaya bashandara dadada. Ora bashandara laya bata karalaya bashi karadada. Inara bashandara baralaya bashi kiriri. Inara moya bashandara. Ora raraya bashandara. Haleluya. Hanya Kau yang dapat kami percaya, Tuhan. Dan hari ini, bahkan di tengah-tengah situasi kondisi yang kami gak tahu akan masa depan kami, tapi kami bisa berkata satu hal, bahwa kami tetap percaya pada rancangan-rancangan-Mu atas kehidupan kami. Dan hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan ibadah ini, Tuhan. Biarlah terus iman kami bergantung pada-Mu, dan kami percaya bahwa hari-hari kami ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu hari-hari kami akan jadi hari-hari yang penuh dengan kemenangan, karena kami tahu kami punya Allah yang dahsyat ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, hari ini berbicara kepada kami, nasihati kami, tegur kami, kuatkan kami Tuhan, dan buat kami yang sakit sembuhkan kami, karena kami tahu Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih untuk hadirat-Mu hari ini Tuhan, biar Engkau terus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya, sama-sama saya katakan amin. Halo, apa kabar Jemaat Home Church Jakarta? Senang berjumpa lagi dengan saudara. Nah, bulan ini temanya tentang panggilan, ya, dan saya akan share tentang panggilan. Tapi sebelumnya saya ajak saudara untuk berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah online, dan kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, supaya waktu-waktu ke depan ini kami boleh fokus, kami boleh mengerti apa yang menjadi panggilan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang memberikan pengertian, yang memberikan hikmat, supaya kami boleh mengerti tentang firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, saya rasa kita semua setuju saudara, kalau kita diciptakan oleh Allah dengan satu tujuan. Ya, saya percaya bahwa Allah gak main-main dengan apa yang diciptakannya. Allah serius dengan apa yang Dia buat. Makanya apapun yang lahir dari Allah, saya percaya itu Allah mempunyai tujuan untuk itu. Nah, dan sepertinya kan gini, sepertinya Tuhan sedang menitipkan juga sesuatu dalam hidup kita. Tuhan menitipkan mimpinya, Tuhan menitipkan potensi-potensi, karunia-karunia yang Dia beri buat kita. Tujuannya supaya kita bisa mengerjakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Artinya kehidupan kita bukan bicara tentang apa yang kita mau, bukan bicara tentang apa yang saya mau, tapi bicara tentang apa yang Tuhan mau. Ya, dan kalau kita bicara tentang talenta atau tentang karunia, tentang potensi, hal yang paling cepat yang saya dapat waktu mempersiapkan sharing ini adalah Matius 25 ayat 14 sampai 30, yaitu tentang perumpamaan talenta.
Saya percaya saudara sudah sering mendengar, saudara sudah sering membaca renungan-renungannya, yaitu tentang di mana ada seorang tuan yang akan berpergian, dia menitipkan talenta, ada yang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Saya percaya saudara sudah sering sekali mendengar itu. Nah, tapi ada hal yang menarik buat saya, yaitu di ayat yang ke-25, yaitu Matius 25 ayatnya yang ke-25. Ini tentang hamba yang ketiga, saudara ya, hamba yang diberikan 1 talenta. Dia bilang gini, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah. Artinya gini, waktu tuan itu kasih 1 talenta, hamba yang ketiga ini yang menerima 1 talenta, dia nggak mengerjakan apa-apa. Berbeda dengan hamba-hamba yang sebelumnya yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta. Mereka mengerjakannya sehingga berlipat ganda. Tapi hamba Tuhan yang ketiga ini yang dia menerima 1 talenta, dia mengubur talenta itu. Dan alasannya tuh lucu banget buat saya. Karena aku takut dan pergi menyembunyikan talenta yang Tuhan beri. Saya tertarik dengan kata takut, saudara. Terkadang kita melakukan hal yang sama seperti hamba yang ketiga ini, hamba yang menerima 1 talenta. Seringkali kita takut. Takut dalam arti gini, kita membiarkan ketakutan dan memaksa kita untuk menyembunyikan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Kita sepertinya nggak mau pakai. Kita sepertinya nggak mau menjadi pribadi yang emang Tuhan rencanakan buat kita. Kita takut. Kita nggak mau. Kita nggak mau menggunakan karunia yang Tuhan telah berikan buat kita. Kita menolak menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Kita menolak menjadi seperti pribadi seperti yang Allah rencanakan buat kita. Kita nggak mau. Padahal simpelnya begini, ketika kita menggunakan karunia-karunia yang Allah beri pada kita untuk menolong orang lain, pada saat itulah kita sedang memenuhi panggilan kita. Bahwa kehidupan kita bicara tentang panggilan. Kehidupan kita bicara tentang rencana Allah yang harus tergenapi lewat hidup kita. Itu bicara tentang panggilan. Panggilan-panggilannya yang sederhana, mungkin bukan hal-hal yang luar biasa, bukan hal-hal hebat yang kita lakukan. Tapi apapun panggilan yang sedang kita hidupi, tujuannya supaya kita menjalani rencana Allah dan kita menolong orang lain. Ya gitu ya, sesimpel itu saudara. Mungkin apa yang kita lakukan sederhana, gak banyak berarti, tapi percayalah, gak ada pelayanan yang gak penting saudara. Memang ada beberapa pelayanan yang mungkin gak terlihat, tapi percayalah, semua itu berharga buat Tuhan. Semua itu ada dalam rencananya Tuhan. Mungkin orang-orang gak melihat apa yang saudara lakukan, tapi percayalah bahwa itu penting buat Tuhan. Itu adalah bagian dari rencana yang emang Allah sediakan supaya kita kerjakan di dalamnya. Nah, setiap pelayanan percayalah memiliki arti. Karena kita semua saling bergantung untuk berfungsi, saudara. Ya, kalau kita sering mendengar bahwa kita ini pelayanan tubuh. Saudara mungkin sering mendengar itu bahwa kita adalah tubuh Kristus. Dan kalau kita bicara tubuh, saya percaya bahwa semua bagian yang ada dalam tubuh kita semuanya punya fungsinya sendiri-sendiri. Dan itu semua bukan berarti nggak berfungsi, nggak berguna. Sekecil apapun bagian tubuh kita, pasti itu adalah berguna dan itu pasti berfungsi. Makanya Rick Warren ada bilang gini nih, bahwa tidak cukup kalau kita hanya belajar lebih banyak dan lebih banyak. Tetapi kita harusnya bertindak berdasarkan apa yang kita tahu dan menjalankan apa yang kita percayai. Saya bukan tidak suka dengan pengajaran, tapi ayo kita sama-sama diingatkan bahwa belajar tentang Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau kadang-kadang berbeda, saudara. Kadang-kadang kita bisa hebat belajar tentang Tuhan, tapi kita nggak hebat menerjemahkannya lewat perbuatan kita. Makanya saya rasa kita akan sulit sekali berbicara tentang iman kalau kita nggak berbicara tentang apa yang sudah kita lakukan buat Allah. Kita boleh hebat bicara tentang definisi iman secara panjang lebar, tapi kok harusnya kita melakukan iman kita betul-betul bisa terrealisasi dengan apa yang kita lakukan. Makanya kedewasaan rohani bukan tentang seberapa banyak pengetahuan yang kita tahu tentang Tuhan, tapi seberapa banyak kita melakukan apa yang kita tahu. Ya, poin ini bicara tentang
Ayo kita belajar tentang Tuhan, saya setuju. Kita belajar tentang kealahan, saya setuju. Tapi lebih dari itu, bahwa iman kita harus bisa dinyatakan lewat perbuatan. Iman kita harus bisa tergambar jelas dengan apa yang kita lakukan. Nah, ada beberapa hal yang membuat kita menyembunyikan karunia yang sudah Tuhan beri buat kita. Kalau ingat saudara, tadi ada kata takut, hamba yang ketiga. Kita sepertinya takut untuk hidup dalam panggilannya Tuhan. Ya, kita sepertinya, kita nggak mau hidup dalam panggilannya Tuhan. Enggak lah Tuhan. Nah, ini ada alasan, saya bahas ada 2 alasan. Dan yang pertama, gini, kita sedang meyakini sesuatu yang salah tentang Tuhan. Itu adalah salah satu alasan kenapa kita nggak mau hidup dalam panggilan Tuhan. Jangan-jangan kita sedang meyakini sesuatu yang salah tentang Tuhan. Kalau kita kembali ke Matius 25 tentang talenta tadi, khususnya pada hamba yang ketiga, di situ ada bilang gini, dia memandang bahwa tuannya itu kejam. Aku tahu bahwa engkau adalah Tuhan yang kejam. Engkau di mana engkau menuai tetapi tidak menabur. Engkau memungut tetapi tidak menanam. Saudara lihat ayat-ayat itu? Dan ayat-ayat itu hanya dikatakan oleh hambanya yang ketiga, saudara. Hamba yang pertama dan kedua nggak bicara tentang itu. Tapi khusus hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta, dia bilang bahwa engkau adalah hamba yang kejam. Engkau menuai di tempat tidak menabur, engkau memungut tetapi tidak menanam. Pandangannya itu jadi buat saya agak aneh ya. Tapi hamba yang ketiga ini mempunyai pandangan seperti itu sama tuannya. Pandangan yang hanya dimiliki oleh hambanya yang ketiga. Dan saya mau bilang ini, sepertinya dia salah mengerti tentang tuannya. Atau mungkin dia nggak kenal dengan tuannya. Makanya dia punya pengertian yang salah tentang pribadi tuannya. Mungkin kebanyakan dari kita sedang meyakini sesuatu yang salah tentang Tuhan. Dan pada saat yang bersamaan, iblis mencoba menawarkan kebohongan-kebohongan. Ya, bilang Allah itu kejam, dia akan menuai ketika dia tidak menanam dan lain-lain. Coba dicek, apakah ada pandangan atau keyakinan kita yang salah tentang Tuhan, yang membuat kita gak mau hidup dalam panggilannya Tuhan. Karena ternyata apa yang kita percayai akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan. Mungkin pertanyaannya sederhana, apa yang saudara percayai tentang Tuhan? Kenapa saudara gak mau hidup dalam panggilannya Tuhan? Kenapa saudara takut dan menyembunyikan semua potensi yang saudara miliki, yang Tuhan beri buat saudara? Padahal itu semua bisa jadi berkat. Padahal itu semua bisa menolong kehidupan orang lain. Hari-hari ini iman kita kepada Tuhan sedang diuji. Apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita sepertinya sedang diuji nih. Pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita itu juga sedang diuji, saudara. Sedang diuji apa yang kita percayai tentang semua yang Tuhan beri dalam hidup kita. Apakah semua itu akan kita pakai untuk kepentingan kita atau kita pakai untuk kepentingannya Tuhan? Dan kadang-kadang iblis menawarkan banyak kebohongan sama kita hari-hari ini. Waktu kita menghadapi kesulitan, iblis mencoba membisikkan bahwa Tuhan itu kejam, Tuhan itu jahat, Tuhan itu gak sayang sama kamu, Dia gak peduli sama kamu. Buktinya kamu susah hari ini, buktinya kamu sakit dan gak sembuh hari ini. Iblis mencoba menawarkan, membisikkan kebohongan-kebohongan sama kita. Kita berpikir kadang Tuhan kejam, Dia tidak mengasihi saya, Dia nggak akan mengampuni saya. Mungkin udah banyak dosa, udah banyak kesalahan, ada banyak kegagalan yang saya buat, dan itu semua membuat saya dilupakan sama Tuhan. Iblis berusaha menawarkan itu. Ada banyak pemahaman yang salah tentang Tuhan, dan kita mulai berpikir bahwa Tuhan gak akan pakai saya. Saya terlalu kacau, saya terlalu banyak bikin salah, terlalu banyak bikin dosa. Ketika kita fokus pada kekurangan dan kesalahan, kita cenderung berhenti di tempat di mana kita berada. Dan kita berpikir bahwa sudah tidak ada harapan, Tuhan gak akan pakai saya. Makanya gak heran hari-hari ini ada banyak orang yang berhenti mempercayai Tuhan, dan mereka lebih mempercayai kebohongan-kebohongan tentang Tuhan. Salah satunya itu, saudara,
Tuhan gak akan mengampuni. Tuhan gak sayang. Dia kejam. Dia gak peduli sama hidup kita. Makanya kalau saudara, saya mau sampaikan sedikit ini. Kemenangan terbesar iblis bukanlah ketika ia berhasil membuat Anda melakukan dosa. Tetapi iblis merasa paling senang ketika Anda kehilangan pandangan akan penerimaan Allah. Ya, iblis paling senang ketika kita merasa bahwa kita ditinggal oleh Allah. Iblis paling suka ketika kita merasa bahwa saya gak akan diampuni sama Tuhan. Tapi berita baiknya, sebesar apapun dosa saudara, sebesar apapun kegagalan yang saudara buat, yang saudara alami, percayalah Tuhan menerima saudara. Tuhan sayang sama saudara. Saya berasa kita bisa menggagalkan kebohongan-kebohongan yang iblis tawarkan, dan percayalah bahwa Tuhan menerima apapun keadaan saudara. Ayo hidupi panggilan yang Tuhan sudah beri, panggilan yang sudah Tuhan tetapkan. Ayo pakai semua potensi itu untuk menggenapi rencananya Tuhan. Kalau saudara ingat cerita tentang Petrus yang menyangkal Yesus, ya Petrus kacau banget waktu itu, keadaannya sangat menekan, sangat itu, dan dia bilang nggak kenal Yesus. Bahkan dia bukan sekedar menyangkal, bahkan ada yang bilang mengutuki Yesus. Dia bilang nggak kenal. Dan semenjak saat itu Petrus seperti menarik diri dan dia kembali kepada kehidupannya yang lama. Karena dia pikir Yesus pasti akan mencoret nama dia dari deretan nama-nama muridnya. Petrus merasa bahwa gagal. Saya sudah mengecewakan Yesus, dan dia menarik diri dan dia kembali kepada kehidupannya yang lama. Atau saudara ingat cerita tentang Matius, dia pemungut cukai. Pemungut cukai pada saat itu adalah orang yang mengkhianati bangsanya. Orang yang menukarkan nama baiknya demi uang. Dan itu sangat memalukan pada zaman itu. Tapi pada akhirnya Yesus tetap memakai Matius juga, saudara. Kita tahu kelanjutan cerita dari mereka. Mereka adalah orang-orang hebat yang dipakai Tuhan. Dan mereka bukan orang-orang sempurna. Mereka bukan orang-orang yang memenuhi syarat secara kasat mata yang kita bisa beri buat manusia. Mereka semua orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Kalau saudara baca semua tokoh-tokoh Alkitab, mereka adalah orang-orang yang tidak memenuhi standarnya Allah sebetulnya. Tapi hanya karena kasih karunia saja, mereka boleh dipakai sama Tuhan. Dan kita boleh mengenal Tuhan lewat kehidupan mereka, lewat berita yang mereka sampaikan sampai hari ini. Kegagalan masa lalu seringkali membawa kita pada keyakinan yang salah tentang Tuhan. Tapi percayalah, Yesus datang untuk mengakhiri rasa bersalah kita. Bahkan Yesus masih bilang begini, aku masih memilih kamu. Ketika Yesus datang sama Petrus, Yesus cuma bilang, aku masih memilih kamu. Apapun yang sudah kamu lakukan, aku masih memilih kamu. Dan itu menjadi perenungan juga buat kita, saudara. Apa yang membuat saudara gak layak untuk hidup dalam panggilannya Tuhan? Dosa saudara, masa lalu saudara, kegagalan, kebodohan yang sudah saudara buat. Tapi saya mau sampaikan gini, Yesus masih memilih saudara. Yesus masih mengasihi saudara. Yesus akan masih pakai saudara. Seburuk apapun keadaan kita, Yesus akan pakai kita semua. Pesan yang saya harap bisa membuat kita diterima oleh Allah. Ayo percayai itu, bahwa saudara diterima. Berhenti mempercayai kebohongan-kebohongan yang iblis lakukan. Iblis sering kali menawarkan pikiran-pikiran bahwa kamu gak layak, kamu gak memenuhi standarnya Allah, kamu tidak mungkin dipakai sama Tuhan. Tapi saya berharap hari ini kita mempunyai pemahaman yang benar tentang Tuhan. Pesan yang gak ada hubungannya kita memenuhi syarat atau enggak, Tuhan pasti pakai saudara. Saya percaya bahwa Allah memakai kita itu bukan karena kita hebat, bukan karena apa yang kita bisa, bukan karena kita jago dan kita memiliki banyak potensi. Tapi percayalah, Tuhan memakai kita hanya karena anugerah, saudara. Hanya karena memang Dia memilih kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi memang karena Tuhan pengen pakai hidup kita untuk menggenapi rencananya. Jadi perenungannya mungkin, apakah kita mau atau enggak
Bukan bicara tentang bisa dan gak bisa, tapi bicara tentang apakah kita mau atau kita nggak mau. Karena syarat menghidupi panggilan adalah memiliki keyakinan yang benar tentang Tuhan. Karena ketika kita salah mengerti tentang Tuhan, kita nggak mau hidup dalam panggilannya Tuhan. Kalau saudara ingat hamba yang ketiga tadi, dia nggak mau mengerjakan talenta yang tuannya berikan. Karena apa? Karena dia salah meyakini tentang tuannya. Dia memandang bahwa tuannya kejam, tuannya mengerikan, dan dia nggak mau akhirnya. Dia lebih baik mengubur. Kalau keyakinan saudara tentang Allah benar, maka bersiaplah. Karena saudara sedang berada di tempat yang tepat untuk dipakai Allah secara luar biasa. Amin saudara. Saya berharap kita punya keyakinan yang benar tentang Allah. Bahwa Allah mengasihi, Allah menerima, dan Allah akan pakai saudara untuk menggenapi rencananya. Itu poin yang pertama yang saya mau bagikan. Nah, poin yang kedua yang membuat kita sulit untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Kalau yang tadi pertama adalah kita salah meyakini tentang Tuhan. Dan kalau ini yang kedua, kita sibuk dengan keinginan kita sendiri, saudara. Ya, kita tahu bahwa kita dipanggil untuk menggenapi rencana Allah. Saya tahu, Pak. Kita dipanggil untuk melayani. Saya tahu, saya mengerti. Tapi pada kenyataannya kita nggak melakukannya, saudara. Karena apa? Karena kita sibuk dengan keinginan kita sendiri. Kita udah jadi nggak mikirin lagi keinginannya Tuhan. Kita udah sibuk dengan keinginan kita sendiri. Ada satu cerita di Lukas 14. Ini ceritanya panjang, perumpamaan ini panjang, jadi saudara bisa baca setelah selesai ibadah ini. Lukas 14 ayatnya yang ke-16 sampai ke-24. Yaitu perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Jadi perikopnya aja udah bicara tentang orang-orang yang berdalih. Ya, sebuah perumpamaan tentang seorang yang mengadakan perjamuan. Ceritanya ada tuan yang mengadakan perjamuan. Dan dia menyuruh memanggil orang-orang yang telah diundangnya karena semuanya sudah siap. Jadi ketika pestanya sudah siap, dia menyuruh orang untuk memanggil orang-orang yang diundangnya. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang diundangnya itu meminta maaf karena gak bisa datang. Ada yang baru membeli ladang, ada yang baru membeli lembu, ada yang baru kawin. Jadi mereka gak ada yang datang. Waktu diundang gak ada yang datang, saudara. Mereka semua berdalih. Sebuah perumpamaan yang jelas banget. Ada banyak kesibukan yang sepertinya harus kita kerjakan. Ya, kadang kita berpikir bahwa aduh sibuklah, nantilah. Mereka tahu bahwa mereka itu terhormat diundang sama tuannya itu. Mereka adalah orang-orang yang terhormat, yang dipilih untuk perjamuan. Tapi mereka pada akhirnya memutuskan untuk gak datang. Mereka terlalu sibuk. Mereka pikir nantilah kalau ada waktu. Saya rasa itu juga banyak terjadi hari-hari ini di tengah-tengah kita, saudara. Ya, saya pribadi juga sering begitu. Kalau udah pikir kerjaan dan lain-lain, saya pikir, aduh nantilah Tuhan. Aduh enggak lah, nantilah. Seringkali kita berdalih sama Tuhan. Makanya salah satu kesulitan kita untuk hidup dalam panggilan Allah itu karena kita terlalu sibuk, saudara. Dan bahayanya kalau kesibukan yang kita kerjakan itu adalah sebuah pengejaran yang sia-sia. Ya, hari-hari ini ada banyak orang yang diam di rumah, akhirnya saking diam di rumahnya, mereka gak baca firman, mereka gak dengerin tentang firman Tuhan, mereka asik dengan handphonenya sendiri-sendiri, mereka asik dengan hobinya sendiri-sendiri. Sebuah pengejaran yang sia-sia, saudara. Sebuah upaya untuk mengisi kekosongan sebenarnya dalam diri kita. Kita jadi malas ngapa-ngapain. Kita udah jadi gak melakukan apa-apa lagi hari-hari ini. Ya, ada banyak orang, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan hari-hari ini. Bahkan saya juga pernah ada di masa-masa seperti itu, saudara. Ketika mikir, aduh malas banget ngerjain ini, malas banget ngerjain itu. Sementara kita mikirin kerjaan, mikirin bisnis harus gimana. Keadaan-keadaan yang gak gampang dan kita harus berpikir keras untuk bekerja. Dan tanpa sadar kita menghabiskan waktu kita. Kita menjadi sibuk. Kita jadi melupakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita.
Dan lebih bahayanya lagi, kita mencari kepuasan diri mungkin. Kita sedang ambisi hari-hari ini. Kita isi hati kita dengan keinginan kita. Maka sudah pasti kita nggak ada lagi tempat buat memikirkan apa yang Tuhan mau. Kita udah nggak sama sekali, udah nggak ada tenaga buat berpikir apa yang Tuhan ingin lakukan melalui hidup kita. Kadang kita berdoa supaya Tuhan memenuhi hati kita, tapi hati kita sudah terlalu penuh dengan agenda kita sendiri. Makanya gini, harus ada pengosongan sebelum ada pemenuhan. Ya saudara, kalau hati kita, pikiran kita sudah dipenuhi dengan keinginan kita, udah dipenuhi dengan urusan-urusan kita, ada bisnis di situ, ada keluarga di situ, ada banyak hal di situ, saya pastikan sudah tidak ada lagi tempat buat Allah menaruh mimpinya dalam hati kita. Sudah gak ada lagi tempat untuk menaruh panggilan dalam hati kita. Padahal Tuhan rindu mengisi hati kita dengan rencananya, tapi seringkali gak ada lagi tempat untuk panggilannya tergenapi dalam hidup kita. Kita udah terlalu sibuk dengan apa yang kita pikirkan. Mungkin poin ini saatnya kita merenungkan keadaan hati kita. Kalau hari-hari ini hidup kita, pikiran kita, semua energi kita terlalu sibuk dengan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin saatnya kita mulai berpikir tentang Tuhan. Mungkin saatnya kita mulai berpikir tentang apa yang Tuhan mau saya kerjakan ya. Mungkin saatnya kita mulai mengosongkan pikiran hati kita supaya panggilan Allah boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Supaya panggilan Allah boleh tergenapi lewat apa yang kita kerjakan. Makanya D.L. Moody bilang begini, Allah tidak membiarkan seorang pun pergi dengan dalam keadaan kosong, kecuali kalau mereka sudah penuh dengan dirinya sendiri. Saya ulangi ya, Allah tidak membiarkan seorang pun pergi dalam keadaan kosong, kecuali kalau mereka sudah penuh dengan dirinya sendiri. Allah gak bisa paksa saudara. Allah gak mau paksa saudara untuk memikirkan panggilannya. Kalau kita sudah penuh dengan apa yang kita pikirkan, Allah gak bisa ngisi lagi. Maka hidup kita sebetulnya hanya bicara tentang kita sendiri, tentang kepentingan dan keinginan kita sendiri saja. Itu hanya ada dua alasan yang seringkali kita pakai kalau kita selalu bilang gak siap untuk hidup dalam panggilannya Tuhan. Saudara bisa tambahkan sendiri, itu hanya dua yang kepikir oleh saya. Bahwa seringkali kita salah memandang tentang Tuhan. Yang pertama itu yang saya bahas tadi. Dan yang kedua, kita terlalu sibuk dengan keinginan-keinginan kita. Kita udah gak ada waktu lagi buat Tuhan. Kehidupan kita seharusnya seperti sebuah bejana. Saudara pernah dengar itu? Ya, kehidupan kita, hidup kita itu sebenarnya seperti sebuah bejana. Artinya gini, sebuah kehidupan yang berguna bagi kerajaan Allah. Ya, dan kalau kita bicara bejana, ini ayat yang terakhir yang saya mau bahas tentang 2 Raja-Raja 4, ayat yang pertama. Saudara bisa baca cerita tentang seorang janda, minyak seorang janda, judul perikopnya gitu. Ketika dia istri hamba Tuhannya meninggal dan dia dikejar-kejar hutang. Saudara pernah lihat cerita itu, pernah baca itu, dan dia lapor sama Nabi Elisa. Dan Elisa datang dan dia bilang, apa yang kamu punya? Dia bilang punya buli-buli. Ayo kumpulkan, pinjam semua buli-buli itu. Dan dia punya sebotol minyak dan dituangkan. Saudara mungkin pernah dengar cerita itu. Cerita yang menggambarkan gini, Allah senang mengisi bejana-bejana yang kosong. Karena memang bejana dibuat untuk diisi. Bejana tidak dapat mengisi dirinya sendiri. Bejana menerima apa yang dituangkan ke dalamnya. Perenungannya gini, kalau kita bilang bahwa kehidupan kita adalah sebuah bejana, apakah sebuah bejana yang kosong? Apakah sebuah bejana yang sudah penuh? Kalau saudara bilang bahwa saudara adalah sebuah bejana, tapi bejananya juga sudah penuh, terus Allah mengisinya bagaimana? Kehidupan yang gak bisa dipakai sama Tuhan. Nah, saya berharap
Perenungan hari ini bisa membuat kita berpikir sejenak bahwa kita harus berpikir tentang Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa mengisi sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan bisa memakai kita. Tuhan memang memerlukan kita. Tuhan mau kita jadi rekan sekerjanya Allah. Dan Dia mau mengisi bejana itu. Semua bejana diawali dalam keadaan kosong. Dan itu adalah syarat supaya bejana itu dapat digunakan. Ayo berpikir tentang panggilan, ayo berpikir tentang Tuhan, karena saya percaya bahwa Allah akan pakai kita semua. Kita adalah bejana-bejananya Tuhan yang akan dipakai sama Tuhan. Tapi pertanyaannya gini, apakah bejana itu adalah bejana yang kosong atau bejana yang sudah penuh? Penuh dengan keinginan kita, penuh dengan apapun yang kita inginkan, sehingga akhirnya nggak bisa terpakai lagi oleh Allah. Ukuran kepenuhan yang kita terima itu sangat tergantung dari kekosongan. Apakah sebuah bejana itu bisa dipakai maksimal? Tergantung. Apakah bejana itu betul-betul kosong sehingga bisa dipakai secara maksimal atau enggak? Saya berharap itu menjadi perenungan-perenungan kita, saudara. Ayo responi panggilan Tuhan. Ayo jalani. Ayo berikan hati saudara, pikiran saudara untuk memikirkan Tuhan. Jangan semuanya dipakai untuk keinginan kita. Dan juga ayo berpikir tentang keyakinan yang benar tentang Tuhan. Bahwa Allah mengasihi, Allah memakai saya untuk suatu rencana yang baik, untuk suatu rencana yang jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Ayo responi panggilan Tuhan dengan kerendahan hati. Terakhir, saya bilang gini, kerendahan hati berarti melangkah ke dalam tujuan hidup Anda. Bukan berdasarkan pada siapa Anda atau apa yang bisa Anda lakukan, tapi berdasarkan siapa Tuhan itu dan apa yang akan Dia lakukan melalui Anda. Kalau kita bilang kita adalah bejana, kita adalah orang-orang yang siap dipakai Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi betul-betul karena anugerah Tuhan, Tuhan akan pakai saudara dan saya untuk menggenapi panggilan Tuhan. Amin, saudara. Sebuah kehidupan yang diserahkan untuk dipakai secara maksimal oleh Tuhan. Bersiaplah untuk menghidupi panggilannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah Kids at Home Raising Little Disciples saat ini juga bisa disaksikan melalui Pijar TV, yaitu lewat streaming online www.pijartv.com maupun melalui Pay TV atau TV berbayar Transvision Channel 778 setiap hari Kamis dan Jumat pukul 3:30 sore. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Shalom Jemaat Home Church, kita sudah tiba di penghujung dari ibadah kita. Kita selalu mau mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita selalu diberikan kekuatan dalam menjalani masa-masa yang mungkin bagi beberapa orang tidak mudah, mungkin bagi beberapa orang ini satu masa yang butuh pengorbanan yang jauh lebih besar daripada biasanya. Namun kita percaya Tuhan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun juga. Saya mau ajak kita untuk tutup ibadah kita bersama-sama dalam doa syafaat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah dalam setiap apapun kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan.
Mungkin saat ini bukan kondisi yang normal untuk kami jalani Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami nggak mau melewati waktu-waktu ini begitu saja Tuhan Yesus. Kami nggak mau membiarkan ini berlalu begitu saja tanpa kami melakukan apapun Tuhan Yesus. Kami melakukan sesuatu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, justru di momen-momen seperti ini Tuhan, biar kreativitas-Mu Tuhan Yesus boleh turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus di Home Church Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau memberikan hikmat, marifat-Mu Tuhan, kreativitas Tuhan Yesus untuk kami dapat menjalani kehidupan kami Tuhan. Kalau Kau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus yang bekerja Tuhan, biarlah terbungkus setiap mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu Yesus, dimanapun Tuhan Yesus Kau tempatkan mereka Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Kami semua boleh jadi berkat Tuhan Yesus, dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Buat yang berusaha Tuhan Yesus, biarlah pertolongan-Mu Tuhan selalu nyata setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau selalu mengandalkan hidup kami Tuhan Yesus, apapun yang kami lakukan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat yang sedang dalam masa studi Tuhan Yesus, biar Kau juga Tuhan Yesus tuntun Tuhan. Mungkin banyak hal-hal, cara-cara belajar yang tidak biasa, yang baru Tuhan Yesus yang kami lakukan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan terus tuntun kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus di masa-masa ini justru akan hadir banyak hal-hal yang baru Tuhan Yesus yang bisa kami terus explore Tuhan Yesus untuk lebih mengembangkan Tuhan Yesus apa yang jadi visi dan misi-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau bersatu hati dan berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa, kami terus tumpang tangan Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus, dengan kuasa darah-Mu Yesus, untuk bungkus Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa kami terus ada dalam tuntunan tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada Tuhan Yesus, mulai dari presiden, wakil presiden Tuhan Yesus, para menteri beserta wakil menteri dan semuanya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, kondisi di negara kami Tuhan boleh kondusif Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Yesus. Kami dukung dalam doa Tuhan Yesus. Kau sertai selalu Tuhan Yesus setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya ada dalam campur tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk Home Church juga Tuhan Yesus, berdoa untuk Kak Semi dan Kak Fani Tuhan, sertai selalu Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk Home Church Tuhan, biar visi dan misi-Mu Tuhan Yesus boleh terus dinyatakan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus sertai selalu gembala kami Tuhan Yesus. Kuasa-Mu boleh nyata Tuhan Yesus, pelayanan-Mu boleh terus dinyatakan melalui mereka Tuhan Yesus. Dari setiap hal-hal yang sudah kami rencanakan, kami planningkan untuk kami lakukan Tuhan Yesus dalam Home Church Tuhan. Kami berdoa gereja ini juga terus jadi berkat Tuhan Yesus bagi kota Jakarta dan sekitarnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, dalam kegiatan-kegiatan kami ke depannya Tuhan Yesus, ibadah-ibadah kami ke depannya Tuhan Yesus, mungkin banyak hal yang belum kami mengerti, banyak hal yang kami belum tahu Tuhan Yesus ke depannya akan dalam bentuk apa Tuhan, tapi kami percaya di mana kami bersama-sama dengan Engkau, kami berjalan dengan Engkau, kami mau mengandalkan Engkau dalam segala hal Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami dapat terus maju dan melakukan yang terbaik Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa kami Tuhan Yesus, semua pengharapan kami ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang sertai. Di dalam nama-Mu Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Home Church, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang baik. Terima kasih untuk Ko Surya, Pastor Surya dari CLCC Bandung, yang sudah jadi saluran berkat untuk kita menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Ko Surya. Nah, saudara, terima kasih juga buat saudara yang sudah mengisi LCC form pendataan, supaya kita bisa makin melayani saudara secara lebih baik lagi. Terima kasih. Nah, kini saatnya kita akan selesai dengan ibadah kita. Biarlah kita selesai dengan rahmat dan berkat Tuhan. Amin ya saudara. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Buka tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, dalam kasih-Nya yang sempurna, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.